Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang pemahaman elemen, atribut, dan penanda tag pada kode HTML. Yang pertama, H1 ini adalah kode penanda file HTML. Ini H1 ini kan. Ini jika ini sudah buka di awal, ini akan nanti ditutup dengan garis miring ini. Yang kedua adalah atribut. Atribut adalah info tambahan, mungkin tools tambahan gitu ya, yang nanti bisa diterapkan di kode HTML yang kita sudah buat ya, seperti type ini adalah atribut ya. Yang kedua adalah, yang terakhir adalah elemen. Nah, elemen ini adalah seluruh kode HTML ya yang sudah jadi ini. Nah, ini adalah elemen ini. Lanjut, saya akan membahas cara membuat database. Yang pertama adalah tentu saja ini harus dinyalakan, ini XAMPP, kontrol panelnya harus menyala, bisa di minimize. Yang kedua, ini membuat database mahasiswa, membuat DB mahasiswa. Terus kita membuat tabel yang bernama mahasiswa. Lalu yang pertama membuat ini kolomnya ada 6 ya, ada 6. Yang pertama adalah NIM, nama mahasiswa, prodi, alamat, jenis kelamin, dan nomor HP. Untuk NIM integer karena dia full angka. Yang kedua nama mahasiswa, varchar, prodi varchar, alamat teks karena mungkin ada titik atau ada koma nanti di dalam alamat. Terus jenis kelamin varchar, nomor HP varchar. Untuk value-nya bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Lalu untuk NIM kita beri specialty adalah primary key. Oke, kita save. Nah, ini sudah dibuat ya. Nah, ini sudah primary key di sini. Nah, ini adalah kode ini, kode PHP. Nah, ini akan saya jelaskan ya. Nah, ini semua. Oke, untuk penjelasan kodenya, ini adalah yang pertama, ini ada from tabel ya. Ini contohnya, ini salah satunya. From tabel ini berfungsi agar tata letak label dan input sejajar dan rapi. Nah, seperti dilihat, nah ini. Nah, ini rapi kan, simetris gitu. Nah, ini fungsi dari from tabel, membuat tabel yang nantinya saat dilihat itu rapi gitu dan tidak berantakan. Yang kedua adalah select. Nah, select ini digunakan untuk memilih program studi agar data lebih konsisten dan meminimalisir kesalahan ketik. Yang ketiga adalah tag area, memberikan ruang lebih luas untuk menginput alamat yang biasanya panjang. Nah, nanti kita di sini kan, nah ini menggunakan tag area. Oh ya, tadi saya lupa ya untuk drop selection ini. Ini. Maaf, tadi saya belum menunjukkan kodenya ya. Nah, ini adalah drop selection di sini. Nah, select name prodi. Nah, ini. Yang ketiga adalah radio button, digunakan untuk jenis kelamin, sifatnya exclusive selection, artinya pengguna hanya bisa memilih salah
satu dari dua pilihan laki-laki atau perempuan. Nah ini dia. Ini untuk laki-laki dan ini untuk perempuan. Di sini kodenya. Ini hanya bisa membeli salah satu ya. Kan secara logika kan kelamin hanya satu dan dua gitu. Kita hanya bisa memilih satu antara laki-laki dan perempuan. Ini juga termasuk ke dalam logika ya ini. Walaupun hanya sederhana, kita harus memakai logika. Yang ketiga adalah tabel data mahasiswa. Tabel di bawah form berfungsi sebagai output atau penampil data yang sudah tersimpan. Nah ini akan menampilkan data yang nanti setelah diinputkan akan tersimpan di bawah ini ya. Ini semua ini nomor HP, kelamin. Nah, nanti akan muncul di sini setelah disimpan data ini. Nah, setelah disimpan data. Yang selanjutnya adalah tipografi. Menggunakan font Times New Roman untuk memberi kesan formal dan akademis. Nah, untuk semua font ini kita memakai teks New Roman. Nah, ini memakai teks New Roman ini semua agar terlihat lebih rapi tentunya dan sejenis. Nah, ini kan ini teks New Roman. Nah, ini tidak dibeda-bedakan. Mungkin hanya besar kecilnya saja, seperti input data mahasiswa ini kita bikin dengan H2 agar jangan sebagai judul kan, biar lebih besar, dan kita memberikan efek bold agar lebih terlihat ya. Yang terakhir adalah padding, memberikan ruang atau spasi pada sel teks, bisa menempel langsung ke garis, meningkatkan keterbacaan. Nah, ini kita goblok ya opo iki. Intinya untuk kode ini adalah fokus utama kode ini adalah user experience. Dengan menggunakan kombinasi drop down dan radio button, kita memastikan validasi data di sisi pengguna sudah mulai terbentuk sejak tahap input. Mungkin cukup itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.